Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi milenial dan Z, selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna bersama aku Firdaus. Aku ada pertanyaan nih. Kamu punya media sosial nggak? Pasti jawabannya punya. Tapi apa kamu sudah menggunakannya dengan bijak? Seringkali nih, di dunia nyata kita melihat banyak ibu-ibu, bahkan remaja, menggunjing dan nyinyirin seseorang. Tapi di dunia maya atau media sosial, kalau ada kata-kata nyinyir, itu bisa disebut nyinyir nggak ya? Ternyata itu juga termasuk nyinyir loh. Yuk kita hijrah dari nyinyir di media sosial dan dunia nyata yang ditulis oleh Rojif Mualim di hidayatuna.com. Simak sampai habis ya. Apa yang kamu ingat ketika mendengar kata lisan? Barangkali sebagian besar akan teringat dengan pepatah mulutmu adalah harimaumu. Kalimat itu pastilah saya jamin tak asing lagi bagi kita. Kalimat yang sering terdengar sebagai pengingat agar selalu waspada terhadap apa yang harus kita keluarkan dari lisan kita. Kiasan harimau menunjukkan bahwa hewan tersebut terkenal buas dan terkamannya membahayakan nyawa. Bisa Anda bayangkan bagaimana ngerinya terkena terkaman harimau? Akan jadi apa Anda? Barangkali tak lagi berbentuk. Na'udzubillah. Sebab itulah kita selalu diingatkan agar tetap waspada dan selalu ingat untuk menjaga lisan dari setiap ucapan. Konteks berbicara atau berlisan kini sangat berkembang, apalagi di zaman media sosial ini. Kini, sebuah tindakan berbicara tak hanya dimaknai secara langsung, melainkan tanpa bertatap muka pun bisa dimaknai berbicara. Misalnya berbicara melalui media sosial. Dan asal kamu tahu, bahkan dampaknya itu lebih besar dibanding dengan bertatap muka langsung. Tetapi kini yang selalu menjadi persoalan adalah bahwa kurangnya atas kesadaran itu. Terbukti bisa kita lihat bersama di berbagai berita, sudah berapa banyak orang yang terjerat oleh lisannya melalui media sosial. Sudah banyak sekali bukan? Mereka bisa pastikan dengan mudahnya dengan berkomentar dan tak jarang seenaknya berbicara di media sosial. Hingga melakukan ujaran kebencian misalnya. Kasus-kasus demikian itu kini justru bisa dikatakan semakin parah. Hampir-hampir membanjiri dunia media sosial itu sendiri. Itu artinya generasi yang katanya melek teknologi itu masih belum siap dengan arus keterbukaan informasi. Pendek kata, belum mampu mengucapkan yang baik-baik saja atau mengontrol ucapannya. Kita masih sering menggunakan media sosial dengan sembarangan. Misalnya di Facebook, Twitter, Instagram, dan media lainnya. Apakah memang benar kita tidak sadar bahwa sebenarnya media sosial itu juga merupakan lisan kita sendiri? Sebab jika kita tidak berhati-hati, maka akan menjadi harimau yang kapan saja akan menerkam kita sendiri. Atau kita hanya berpura-pura? Bertutur kata yang baik adalah salah satu dari ajaran semua agama, termasuk itu ajaran Islam. Agama apapun pastilah mengajarkan cara beretika sosial, membentuk karakter yang baik, berakhlak luhur dan mulia, serta menyebarkan kebaikan lainnya. Di dalam Islam misalnya, menjadi pribadi dan sosok yang mulia itu adalah orang yang pandai menjaga orang lain dari ucapan-ucapannya yang keji, menghindari dari mencaci, atau yang dapat menyakiti orang lain. Pengendalian lisan itu begitu ditekankan dalam agama Islam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya.
Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita bisa menjaga lisan di dunia nyata ataupun di dunia maya, itu menjadi gambaran atas kehati-hatian kita. Orang lain pun akan merasa nyaman bersama kita. Sekalipun itu, jika diterapkan pada dunia media sosial, maka akan terasa aman dan damai. Percekcokan pun tak akan tercipta. Harusnya kita selalu ingat sekaligus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga lisan. Beliau senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik serta mengandung kebenaran. Hal itu terbukti dari gelar Al-Amin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat, keluarga, serta masyarakat kala itu. Itulah sebabnya beliau sangat dapat dipercaya, bahkan dari sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa tak ada gunanya bagi kita atau siapapun itu untuk nyinyir baik di dunia nyata atau lebih-lebih di media sosial dengan melontarkan kata-kata kotor, mencaci, dan menghina. Lebih baik diam daripada berbicara yang buruk. Oleh sebab itu, hendaknya marilah kita senantiasa menjadikan semua itu sebagai pelajaran untuk tetap mengendalikan diri, terutama apa yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Sekali lagi, meskipun kita berbicara di media sosial, itu artinya kita sama-sama berbicara. Sama-sama dapat diterima oleh indera manusia karena media sosialmu adalah lisanmu. Sebagai pungkasan, mari kita tetap ingat dan selalu sadar juga merenungkan atas ajaran agama Islam untuk kita selalu menjaga lisan, termasuk berkata-kata di media sosial, meski media sosial kini sangat menggoda. Kalau kamu suka dengan suara Hidayatuna, jangan lupa like ya, komen juga. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, biar tahu kalau ada video terbaru dari Hidayatuna, dapat notifikasi deh. Share juga ya ke teman-teman kamu, semoga bisa jadi pahala kita untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Hidayatuna.com menguatkan akidah, memperdalam syariah, menebar rahmah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.